Halo excellent people, jumpa lagi dengan saya Rifki Rizal Derian, COO dari SSCX International. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa insight penting yang sangat dibutuhkan oleh excellent people dan excellent organization untuk bisa membawa organisasinya untuk tetap survive di masa sulit, bahkan siap untuk tumbuh dan lepas landas di masa new normal. Be, lead, or die. The choice is yours. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa lanskap industri saat ini dan di masa yang akan datang akan syarat dengan perubahan. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan era konvensional menuju digital. Ditambah ketidakstabilan yang didorong oleh berbagai faktor. Diperlukan keputusan yang cepat ya untuk tidak menjadi korban dari perubahan yang berlangsung sangat cepat ini. Nah, pertanyaannya begini, keputusan apa yang harus diambil oleh para pemimpin bisnis di masing-masing industri untuk supaya bisa survive, bertumbuh, dan menang? Jadi SSCX kali ini akan memberikan sebuah trigger idea atau mungkin insight ya, atau apa yang telah kami jalani selama 15 tahun ini bersama klien. Kami SSCX di tengah ketidakpastian ini juga terus belajar dan membenahi diri, dan bersama klien, bersama mereka terus belajar dan bertumbuh. Nah, dari belasan tahun pengalaman tersebut, kami mengembangkan sebuah roadmap yang kami namakan dengan LEAD. Ya, LEAD. L-E-A-D. LEAD, seperti memimpin gitu ya. Nah, apa sebetulnya LEAD itu? Nah, roadmap LEAD ini merupakan roadmap yang terbentuk ya melalui berbagai pengalaman kami SSCX ya untuk bertahan ya sekaligus bertumbuh selama lebih dari 15 tahun ini di industri ya. Termasuk di masa ekonomi yang sangat sulit saat ini. Pada saat ekonomi lagi stabil ya, sedang bagus, kami berhasil mencapai financial impact yang luar biasa besar. Demikian juga pada saat ekonomi dilanda oleh pandemi, kami tetap bisa bersama-sama untuk mempertahankan diri, survive, dan justru menggunakan momen ini untuk bersiap-siap diri, bertumbuh pada saat new normal akan datang. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini sudah new normal? Yaitu tentu pertanyaan yang selalu bisa diperdebatkan ya. Namun yang sudah pasti bahwa saat ini ya, entah ini kita masih dalam uncertainty atau ketidakpastian, atau ada orang yang sudah mengatakan ini sudah new normal, no problem. Apapun situasinya, yang jelas bahwa situasi eksternal yang saat ini berpengaruh kepada bisnis kita, apapun industrinya, sudah tidak bisa lagi kita gunakan untuk menjustifikasi turunnya kinerja bisnis kita saat ini. Jadi udah nggak bisa, sudah tidak bisa. Nah, sehingga kita sudah memang harus mulai fokus kepada faktor-faktor internal yang memang lebih bisa kita kendalikan. Ya, faktor eksternal jelas mempengaruhi, kita setuju. Tapi kita tidak bisa mengandalkan itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya memang bisnis kita turun karena lagi pandemi. Iya, semua orang juga tahu sedang pandemi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus tanda kutip menyalahkan pandemi? Tentu tidak. Kita tetap harus berbuat. Kita tetap harus berkarya. Kita tetap harus membangun diri ya, baik diri kita sebagai owner, sebagai top manajemen di perusahaan, dan juga mengembangkan perusahaan kita sehingga lebih apa? Lebih tahan, siap bertumbuh, dan tetap relevan. Itu kata kunci. Nah, jadi kita ini harus memiliki cara baru ya untuk mendeliver value kepada pelanggan kita. Nggak bisa lagi dengan cara lama. Lalu gimana cara baru itu? Gimana kita bisa mendeliver pelanggan ini, value pelanggan ini, yang kemudian bisa mensirkulasikan value atau nilai yang kita berikan kepada pelanggan, sirkulasinya menjadi lebih cepat, terus berjalan, dan terus bertumbuh lagi ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, apa sih faktor internal yang bisa kita tingkatkan di perusahaan? Yang pasti adalah ada beberapa faktor. Yang pertama yang harus segera kita lakukan adalah satu,
meningkatkan faktor health and safety untuk seluruh anggota perusahaan kita ya. Udah jelas ya bahwa ya lagi pandemi kita harus tingkatkan keamanan, semua protokol, apapun bentuk operasional dan aktivitas kita dalam bisnis, entah itu internal perusahaan maupun kita sedang berinteraksi dengan pelanggan, faktor health and safety menjadi faktor yang utama. Jadi ini sudah menjadi basic activity bisnis kita di new normal ya, maupun di uncertainty ini ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ini adalah menurut saya root ya, atau fondasi. Ini dari sisi resilience dari organisasi dan anggota organisasi. Nah, faktor berikutnya apa? Kita harus meningkatkan yang namanya efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas. Dalam hal apa? Dalam cara kita melakukan bisnis. Yang ketiga adalah kita harus meningkatkan fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Yaitu kita lebih gesit dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis. Dan yang keempat adalah kita harus meningkatkan skalabilitas. Apa maksudnya? Di mana dengan sumber daya yang sama, kita itu bisa meningkatkan kapasitas jauh lebih besar dari sebelumnya, alias berlipat. Jadi misalnya kita punya sumber daya 10, sebelumnya hanya bisa melayani 20 pelanggan. Tapi bagaimana dengan 10 sumber daya kita miliki saat ini, harus bisa melayani 50 atau bahkan 100 pelanggan. Kira-kira seperti itu ya. Nah itulah 4 hal penting yang harus segera dibudayakan dalam setiap perusahaan. Terkait faktor efisiensi, efektivitas, produktivitas ya, dalam cara melakukan bisnis, kita bisa menggunakan filosofi dan pendekatan yang kita sebut dengan lean management ya, atau manajemen ramping. Jadi ini kata kuncinya ya. Yang kedua adalah untuk faktor fleksibilitas, faktor kegesitan, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat ya dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis. Kita harus menggunakan filosofi dan pendekatan agile. Jadi ada 2 ya, lean, ada agile. Yang ketiga, untuk meningkatkan skalabilitas. Ya, bagaimana dengan resource yang sama kita bisa meningkatkan kapasitas kita, skalabilitas kita berlipat-lipat. Mau tidak mau, kita harus mulai menggunakan filosofi dan pendekatan digital. Nah, digital yang kami maksud di sini bukanlah semacam implementasi sistem digital yang sangat masif gitu, sehingga biasanya kalau implementasi digital itu, waduh, kalau melakukan digital transformation itu bisa sampai setahun ya, bahkan bisa lebih gitu. Nah, yang kami maksud dengan digital di sini adalah pendekatan digital yang quick win dan quick impact. Ya, kenapa? Karena sekarang lagi momennya untuk survive. Lalu bagaimana dengan digital yang quick win dan quick impact ini bisa meningkatkan skalabilitas perusahaan dengan segera? Ini adalah kata kunci. Namun, meskipun quick win dan quick impact, ini tetap mengarah kepada visi digital transformation secara keseluruhan yang memang roadmap-nya jauh lebih panjang, lebih jangka panjang. Nah, hal inilah yang akan membuat implementasi digital di perusahaan Anda dapat segera memberikan hasil yang signifikan dan meningkatkan skalabilitas di perusahaan. Nah, jadi untuk meraih semuanya sekaligus, yakni efisiensi, efektivitas, produktivitas, fleksibilitas, agilitas, serta skalabilitas, mau nggak mau kita harus menggunakan filosofi dan pendekatan lead. Apa itu lead? Lean, agile, dan digital. Nah, ini adalah 3 kata kunci, 3 framework, 3 mindset yang sangat penting untuk diadopsi di semua perusahaan saat ini, baik di masa sulit, tapi kemudian dengan lead kita bisa tetap survive dan mempersiapkan diri untuk bertumbuh, sehingga waktu nanti ekonomi sudah sangat pulih, meskipun dalam situasi yang new normal, ya, kita tetap menggunakan lean, agile, digital ini untuk selalu kompetitif. Ya, jadi kita akan selalu tetap memiliki competitive advantage di masa ekonomi yang mendatang. Nah, jadi SSCX saat ini sudah mengembangkan framework lead ini berdasarkan berbagai pengalaman dan pembelajaran kami bersama klien selama belasan tahun ini. Dan saat ini SSCX
bisa membantu klien-klien untuk kemudian memberikan pendampingan, untuk memberikan dampak bisnis yang besar melalui 3 hal tadi, Lean, Agile, dan digital. Kesimpulannya adalah teman-teman semua, para top management dan pemilik bisnis, Lean merupakan sebuah framework berpikir dan metodologi dalam bisnis yang dapat digunakan untuk membuat perusahaan menjadi lebih ramping, gesit, dan berkapasitas tinggi. Sehingga bisnis Anda bisa tetap sustain, berdaya tahan tinggi, resilience-nya tinggi, dan relevan. Selalu relevan dalam situasi bisnis yang berubah-ubah. Jadi jika perusahaan Anda tidak segera mengadopsi lean, ramping, tidak segera agile atau gesit, dan tidak segera digital untuk meningkatkan kapasitas dan skalabilitas perusahaan Anda, maka perusahaan Anda sudah tidak akan kompetitif lagi dan terdepak dari kompetisi lebih awal. Demikian dari saya, Rifki Rizal Dirian, Chief Operating Officer dari SCX International. Salam improvement, salam inovasi, salam lean, agile, digital.